Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada materi kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ini, kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai materi ke-12 yang mana mengenai kompensasi bagi manajemen. Dari anggota kelompok 12 sendiri ada Ameldi Lisa dengan NPM 18 10 10 40 29 dan Sylvie Agustiani dengan NPM 18 10 10 40 91. Baik, untuk selanjutnya mengenai kompensasi. Kompensasi sendiri merupakan mekanisme penting dalam pemberian penghargaan terhadap anggota organisasi dalam mendorong dan memotivasi anggota mencapai tujuan organisasi. Untuk fokus on discussion-nya, yang pertama ada pengertian kompensasi, yang kedua karakteristik rencana kompensasi insentif, yang ketiga insentif untuk corporate officer, yang keempat insentif untuk manajer unit bisnis, dan yang kelima hubungan keagenan atau principal agent dan kompensasi manajemen. Yang pertama mengenai pengertian kompensasi. Untuk pengertian kompensasi sendiri mungkin di bab-bab sebelumnya sudah dibahas mengenai goal congruence atau keselarasan tujuan. Nah, keselarasan tujuan sendiri dalam kenyataannya sebenarnya tidak ada. Namun yang ada hanyalah kenyataan yang mendekati ideal. Nah, alasan utamanya adalah individu biasanya menginginkan sebanyak mungkin kompensasi yang bisa diperolehnya. Sementara dari sisi organisasi, adanya batas atas terhadap imbalan di bawah laba yang sanggup dicapai. Nah, untuk pengertian kompensasi sendiri, kita mengambil definisi dari dua ahli. Yang pertama, Robert Anthony dan Vijay Govindarajan yang mendefinisikan dengan 3 jenis komponen kompensasi yang diterima seorang manajer. Yang pertama yaitu gaji, yang kedua tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura seperti pensiun, kesehatan, dan lain-lain, serta yang ketiga kompensasi insentif berkaitan erat dengan pengendalian manajemen. Kemudian dari pengertian yang kedua dari Bejo Siswanto yang mendefinisikan kompensasi dengan imbalan jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan dan kontinuitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Next. Kemudian yang kedua, karakteristik rencana kompensasi insentif. Ada dua karakteristik rencana kompensasi. Yang pertama, rencana kompensasi jangka pendek dan rencana insentif atau rencana kompensasi jangka panjang. Nah, untuk rencana kompensasi jangka pendek sendiri didasarkan pada prestasi tahun yang bersangkutan, biasanya dalam bentuk kas. Kemudian yang kedua ada rencana insentif jangka panjang yang didasarkan pada harga saham biasa perusahaan. Biasanya tidak pasti berupa kas, tetapi hak untuk membeli saham perusahaan. Next. Untuk rencana kompensasi jangka pendek sendiri, terdapat beberapa bentuk rencananya. Yang pertama ada total bonus pool, yang mana pada rencana insentif jangka pendek ini, pemegang saham memilih formula yang dapat digunakan untuk mencapai jumlah total bonus yang bisa dibayar pada kelompok yang berkualifikasi dari pada tahun yang diberikan, atau yang biasa disebut bonus pool. Kemudian yang kedua ada carryovers, yang mana metode ini diatur agar setiap tahun selalu dibagi bonus dan bonus yang dibagikan tidak tergantung pada besarnya laba. Dan yang ketiga ada kompensasi yang ditunda, yang mana jumlah bonus dihitung tiap tahun pembayarannya bisa saja dilakukan beberapa kali sepanjang periode tertentu.
Kemudian untuk penjelasan total pool bonus sendiri, terdapat beberapa metode penentuannya. Yang pertama ada metode yang paling sederhana adalah membuat formula bonus dengan menentukan persentase tertentu dari laba. Kemudian ada contoh rumus penggunaannya, yaitu dana bonus sama dengan X% dikali laba bersih. Kemudian yang kedua ada metode bonus didasarkan pada persentase tertentu dari laba setelah tingkat laba bersaham atau EPS (earning per share) minimum tercapai. Dengan rumusnya dana bonus sama dengan X% dikali laba bersih dikurangi total EPS minimum. Kemudian yang ketiga menghubungkan laba dengan modal yang digunakan. Kemudian yang keempat, ada metode lain yang digunakan yang hampir sama dengan metode yang ketiga, namun pengertian modal dalam hal ini sama dengan kekayaan pemegang saham. Kemudian yang kelima, ada bonus didasarkan pada kenaikan profitabilitas suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang keenam, ada penentuan berdasarkan kemampuan memperoleh laba perusahaan relatif dibandingkan dengan laba industri. Next. Kemudian ada rencana insentif jangka panjang. Untuk rencana insentif jangka panjang sendiri, terdapat beberapa rencana yang mana dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, stock option. Stock option sendiri merupakan hak untuk membeli sejumlah saham dengan harga yang disetujui pada saat opsi itu dilakukan selama periode tertentu di masa mendatang. Kemudian yang kedua ada phantom stock, yang mana berarti memberi penghargaan pada manajer dengan sejumlah saham secara akuntansi saja. Yang ketiga, stock appreciation rights atau hak untuk menerima pembayaran kas didasarkan pada peningkatan nilai saham sejak saat pemberian hadiah hingga periode yang telah ditentukan di masa mendatang. Yang keempat ada performance shares atau merupakan pemberian penghargaan jumlah saham tertentu pada manajer apabila tujuan jangka panjang telah tercapai. Dan yang kelima ada performance units, yang mana merupakan penghargaan atas kinerja, yaitu menerima bonus berupa kas atas tercapainya target jangka panjang tertentu. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Amel. Baik, untuk yang selanjutnya itu yang ketiga, ada insentif untuk corporate officer. Nah, dalam poin ini, kita diminta untuk memahami kompensasi untuk corporate officer itu seperti apa. Jadi, pada bab ini, untuk mendorong motivasi yang diinginkan pimpinan puncak itu berdasarkan perhitungan kinerja masing-masing orang yang tidak lepas dari subjektivitas. Kemudian, untuk menentukan insentifnya itu tuh menerapkan manajemen by objektif atau MBO. Kemudian, poin yang selanjutnya ada kompensasi CEO. Nah, biasanya penentuan kompensasi untuk CEO ini tuh didiskusikan melalui panitia kompensasi dari Dewan Direktur setelah CEO ini tuh mempresentasikan rekomendasi untuk bawahannya. Jadi setelah CEO memplot-plotkan kompensasi untuk bawahannya, baru panitia kompensasi itu akan memberikan kompensasi kepada CEO itu. Kemudian yang selanjutnya ada insentif untuk manajer unit bisnis. Nah, dalam insentif untuk manajer unit bisnis ini ada beberapa pilihan pengembangan paket kompensasi insentif bagi manajer unit usaha. Yang pertama itu ada tipe insentif. Nah, dalam tipe insentif ini ada dua hal. Yang pertama ada penghargaan keuangan
itu terdiri dari peningkatan gaji, ada bonus, kesejahteraan, dan penghasilan tambahan. Kemudian yang kedua ada penghargaan sosial dan psikologi, ini terkait dengan kemungkinan promosi, pemberian tanggung jawab, dan pemberian otonomi. Kemudian yang kedua ada ukuran bonus terhadap gaji. Nah, ukuran bonus terhadap gaji ini ada dua hal. Yang pertama ada upper cut off, ini artinya tingkat prestasi itu di mana bonus maksimum bisa dicapai. Kemudian ada lower cut off, ini tingkatan bawah di mana tidak ada bonus yang dapat diberikan. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan bonus atas dasar. Nah, bonus atas dasar ini ada 3 poin. Yang pertama adalah laba unit usaha, yang kedua adalah laba perusahaan, dan yang terakhir ada kombinasi antara laba unit usaha dengan laba perusahaan. Kemudian yang keempat ada kriteria kinerja. Jadi menentukan insentif untuk manajer itu juga berdasarkan kriteria kinerja. Yang pertama ada kriteria keuangan, ada kontribusi margin seperti laba langsung, kemudian ada laba unit usaha, kemudian ada laba sebelum pajak. Kemudian yang kedua berdasarkan periode waktu. Nah, ini periode waktu itu maksudnya ada periode tahunan dan beberapa tahun. Kemudian ada kinerja non-keuangan, seperti pangsa pasar, kepuasan konsumen, dan pengembangan produk baru. Kemudian yang keempat, terkait dengan beratnya tugas yang dibebankan menurut kriteria keuangan dan non-keuangan. Kemudian yang terakhir ada pengukur perbandingan. Nah, pengukur perbandingan ini ada anggaran laba, kinerja masa lalu, dan kinerja bersaing. Kemudian yang kelima, ada pendekatan penentuan bonus. Nah, pada pendekatan ini ada 3 dasar. Yang pertama ada atas dasar formula, yang kedua subjektif, dan yang ketiga ada kombinasi di antara keduanya. Kemudian yang terakhir ada bentuk pembayaran bonus. Nah, untuk pembayaran bonus ini dapat berupa kas, saham, stock option, phantom stock, dan performance shares. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan keagenan dan kompensasi manajemen. Nah, yang pertama ini ada konsepnya dulu. Jadi konsep teori keagenan itu suatu hubungan keagenan itu ada jika satu pihak itu tuh menyewa pihak lain untuk menjalankan beberapa jasanya. Ada 2 bentuk hubungan keagenan. Yang pertama, adanya kesepakatan, maksudnya di mana pemilik ataupun pemegang saham itu menyewa CEO untuk menjadi agen dalam mengelola perusahaan dengan menjaga kepentingan terbaik perusahaan. Kemudian yang kedua ada adanya persetujuan. Nah, maksudnya di mana CEO perusahaan ini dapat bertindak sebagai prinsipal dan menyewa manajer suatu bagian sebagai agen untuk mengelola suatu unit organisasi yang telah didesentralisasi. Kemudian yang selanjutnya, ini menjadi poin lanjutan dari konsep tadi, ada perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Jadi pada perbedaan ini tuh ada perbedaan preferensi antara prinsipal dan agen, serta informasi pribadi agen. Nah, ini tuh dapat menyebabkan agen tersebut salah menyajikan informasi terhadap prinsipal. Salah penyajian ini tuh maksudnya sedemikian rupa tuh sifatnya sehingga istilah bahaya moral telah diberikan atas situasi di mana seorang agen yang dapat dikendalikan termotivasi untuk salah menyajikan informasi karena sistem pengendaliannya. Kemudian yang terakhir terkait dengan kesimpulan, jadi kami dapat menyimpulkan bahwa rencana kompensasi insentif ini tuh merupakan suatu alat motivasi yang kuat bagi eksekutif puncak dalam menjalankan ukuran kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena apabila suatu rencana insentif ini akurat, maka akan memudahkan juga dalam pengevaluasian kinerja unit usaha suatu perusahaan maupun secara keseluruhannya. Mungkin cukup sekian
pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.